tidak ingin berbeda daripada individu. Nah, 1 Syawal itu adalah hari Lebaran. Apa makna dari sebuah 1 Syawal untuk Mas Yuda? Sudah Apa? 1 Syawal. 1 Syawal. Ya, 1 Syawal itu setidaknya titik balik. Titik balik apakah kita itu kemudian terlahir kembali atau kembali menjadi? Saya kembali menjadi. Nah, kalimatnya itu perlu diperjelas. Kembali menjadi itu yang benar. Setidaknya bahwa 1 bulan penuh di bulan Ramadan Ya. yang kita itu bahasanya disuruh puasa, nek cara wong Jawa tirakat, belajar tirakat. Itu kan menahan diri. Ya. Juga melatih diri kita baik jiwa maupun raga itu untuk berbuat ke arah lumaku rahayu, ke arah yang lebih baik, berbuat yang baik, yang positif dan lain sebagainya. Apakah setelah digembleng selama 30 hari di bulan Ramadan itu kita akan terlahir kembali menjadi manusia yang benar-benar manusia sebagai umat yang benar-benar umat, atau justru kita kembali menjadi seperti semula? Artinya bahwa bukan Ramadan yang gagal menempa kita, tapi kita yang kemudian tidak mau ditempa oleh Ramadan, sehingga terjadi penolakan dalam diri kita. Jadi dalam bahasa lain itu artinya bahwa Ramadan itu adalah untuk melatih dan menempa supaya kita untuk menuju lebih baik. Jadi ke arah yang bahasa dengan fitrah itu bagaimana? Kan kembali. Ada yang mengiktibarkan fitrah itu adalah kembali menjadi sebuah bayi. Apakah kita tidak rugi dengan bayi? Ada satu pertanyaan. Mana rasanya? Maksudnya dosanya Ini itu rada abot dan pripun anu maksudnya niku Kan begini. Bayi itu taruhlah orang yang tidak bisa apa-apa. nggak ngerti apa. Tapi kadang orang mengiktibarkan dengan bayi adalah dengan sebuah kesucian. Kita kembali kepada asal. Asal muasalnya kita yang bahasanya itu senang suka makan, tetap kembali suka makan. Berarti kan sama. Tidak ada peningkatan. tapi kalau melihat dari aspek yang lain Ya, mungkin maksud dari menjadi seperti terlahir kembali yang mungkin dalam hal ini bisa diterjemahkan menjadi bayi. Nah, bayi itu kan makan sak cukupe, ya. waton warek pun. Tapi ketika manusia itu sudah menjadi dewasa, justru soyo warek itu bukan semakin berhenti tapi semakin menambah. Berarti kalau bisa saya simpulkan, bayi itu yang dimakan tidak sembarangan. Supaya menimbulkan metabolisme dalam dirinya itu adalah untuk menyesuaikan diri dalam konteks bahwa ternyata dengan dilatih 1 bulan tadi, kok ya jangan kembali seperti kemarin. Iya. Gitu, seperti itu. Gimana menurut dengan Pak? Sedikit. Kamu Kalau apa? aku tuh namanya Ramadan tuh kayak canda di mukanya lah. Jadi Allah tuh tahulah manusia itu karena dunia ini begitu banyak pernak-pernik ya. Banyak hal-hal yang bisa membuat kita lupa Ya. pada Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Jadi kita diingatkan di bulan Ramadan itu. Ya. Kembali lagi kita merenungkan kembali apa arti hidup kita, mau kemana kita hidup, untuk apa kita hidup. Kalau kita tadinya kurang beramal, sekarang nambah beramalnya begitu. Katanya kita kurang mendengar nasihat orang tua, mungkin sekarang tambah dengarkan nasihat orang tua. Karena umur kita itu nggak ada tua, nggak ada muda ya. Tahu-tahu Kim selesai. Berarti bahasa sederhananya Ya kan? kalau boleh saya simpulkan kalimat jenengan, Ramadan itu adalah bulan menahan. Ya. Kan begitu, bulan menahan. Oke, sekarang saya kembali kepada Gus Habib. Apa menurut jenengan hikmah dari Ramadan ini yang sebenarnya? Hikmah dari Ramadan. Sakjane kan bahasa Jawa Gak masalah, bebas saja. Jawa. Ramadan itu lek jarene wong-wong biyen, jarene wong sesepuh itu adalah ratunya para bulan yang ada. Apapun yang dilakukan di bulan Ramadan itu akan menjadi sesuatu yang istimewa. Apapun yang dilakukan di bulan Ramadan seperti mencari mutiara yang nantinya akan mendapatkan keindahan yang luar biasa seperti berlian di akhirnya.
Ya, Apa ya? berarti kan pada endingnya artinya kita berharap di Ramadan itu mendapatkan sesuatu yang lebih besar, karena Ramadan itu menurut jenengan adalah ratu dari segala macam bulan, dari 12 bulan. Dari 12 bulan. Gitu. Sehingga ngomong bahwa Ramadan itu adalah sahrul, Seharus saadat. bukan bahasa yang lain, sahruni, sahrullah dengan sahrul ummah. Jadi Ramadan itu khusus untuk bulan-bulannya umat Yang luar biasa. yang luar biasa. Oke. Saya kepingin penjelasan dari Mas Ivan Maulana. Ini Sedikit Mas Ivan. dari Kalimantan Barat. Iya, Kalimantan Barat. Baik, Mas Ivan. Gimana ya? Kalimantan Barat mana? Kalimantan Barat. Nah, itu. Oke. Ini mewakili bumi Kalimantan Barat. Silakan. Belum jadi sana, Pak. Jadi tentang apa sih yang kita tarik dari sebulan kemarin dengan adanya Idul Fitri? Bahasa lainnya adalah hari kemenangan. Apa yang kita menangkan dari ini semua? Intinya selain hari kemenangan ada fitrah, yang kedua silaturahmi. Silaturahmi yang dulu kita jarang cangkruan, sekarang Jago. cangkruan jago. Iya. Intinya yang kita jarang ketemu, nggak kenal ibaratkan bisa jadi kenal, perluas relasi. Oh begitu ya. Jadi bukan sekedar bulan ini kita maknai sebagai bulan untuk menempat diri saja, tapi sekembalinya di endingnya adalah nilai silaturahmi ini yang kita memperpanjang umur, mengakrabkan satu dengan yang lain, menambah relasi. Artinya yang dulu mungkin tidak ketemu menjadi ketemu, yang dulu saling bermarahan akhirnya kita saling memaafkan, sehingga disandang atau disandi ketika Lebaran itu adanya ketupat, adanya lepet. Itu bagi orang Jawa kan punya konteks dan makna tersendiri. Monggo Mas Yuda sebagai pelaku seni budaya Sebagai seorang tentang dalang. ya tentang lepet dan kupat. Oke, kalau ini berdasarkan informasi dari sesepuh-sesepuh bahwa Ya, jadi ketupat itu mungkin kalau orang Jawa menyebutnya kupat, ya. di Bali juga menyebutnya sama kupat. Sebenarnya kalau mau dilihat lebih lanjut, memang ketupat itu tradisi budaya asli di Indonesia. Kalau dimaknai secara filosofis, kupat itu boleh diartikan sebagai ngaku lepat. Aku lepas. Oke, ngaku lepat. Jadi ketika seorang manusia itu ngaku lepat, maka kupat niku disaini beras Ya. yang ketika itu didang atau apa didang itu bahasanya Dikukus. di tanah ya di tanah kus itu dia kemudian menjadi nasi. Ketika sudah matang, sudah menjadi nasi, kupat yang tadinya warnanya itu hijau kan kemudian menguning. Ya. Setelah dia menguning, dibelah, dalamnya putih. Diharapkan ya seperti itu juga manusia yang sudah melewati bulan Ramadan hingga sampai di Idul Fitri atau di 1 Syawal. Layaknya ketupat yang sudah ditanak, yang tadinya hijau kemudian dia setelah melewati berbagai macam bahasanya perbuatan yang tidak baik hingga akhirnya dia harus digodok, sampai setelah digodok itu dia kemudian menguning. Tapi dari menguning itu tadi, dari puasa yang sebulan penuh menahan diri tadi itu, Ya. akhirnya ketika dibuka dia menghasilkan sebuah makanan yang bisa disandingkan ke siapapun. Nah, itu nanti jatuhnya kepada yang dijelaskan oleh Mas Ivan tadi bahwa silaturahmi. Ketupat itu kan disandingkan dengan makanan apapun, oke. Masuk. Ya. Sate masuk. Rendang. Oh, sate. Ciri khas lah bahasanya ya. Oke. Dalam kata yang lain berarti begini, ada sebagian juga orang yang punya ilmu cocokologi, Oke. atau mungkin dalam bahasa yang lainnya untuk bahasa Jawanya godal gadil gaduk, tapi sebenarnya itu matuk semua. Karena apa? Batuk ini adalah fungsinya menemukan atau godak gaduk no yang tidak ketemu menjadi ketemu. Oke. Karena adanya akal atau akal itu. Oke. Akal ini yang menjadikan kesempurnaan untuk berpikir manusia kepada lebih baik. Contoh satu begini, kupat itu ada yang mengartikan adalah dari bahasa Arab kafatan. Tetap kembalinya adalah kafa. Bagaimana kita menjadi manusia yang kafa, manusia yang seutuhnya, manusia yang sebenarnya, manusia yang memanusiakan manusia. Artinya kita juga manusia, ya ayuhan nas, kita ini manusia. Bagaimana kita memanusiakan diri kita sendiri. Setelah bisa memanusiakan diri sendiri, pasti akan bisa memanusiakan Orang lain. bagaimana omongan Gus Dur, kita walaupun tidak
bersaudara dalam satu iman, tapi kita adalah satu saudara dalam kemanusiaan. Itu sangat penting. Nah, ini kita memaknai Idul Fitri ini kan bukan dalam satu titik ya. Tapi kadang ada titik yang lain bahwa mengatakan ini saya mengutip omongan Cak Nun. Bagaimana dengan itu? Bahwa apa yang kita jadikan sebuah kemenangan dan kita gembirakan dan kita bahagia kita datangnya Idul Fitri. Begitu. Itu yang jadi sebuah pertanyaan. Gitu loh. Berarti kalau kita ini dengan gembira menyambut adanya Idul Fitri, dengan orang kemarin ada yang berbicara bahwa saya Ramadan itu sangat kehilangan dengan ditinggalnya Ramadan. Nah, memaknai kembali ada yang memaknai kembali kepada apa bahasanya? Yang kemarin tidak makan siang, besok pagi-pagi di Idul Fitri kita sudah bisa ngopi. Bagaimana dengan pemaknaan seperti itu? Masih dah ya Mas. Oke, sebenarnya kalau dilihat secara sisi bukan filosofis, memang kontradiksi antara bahwa kita itu bersedih ditinggalkan oleh bulan Ramadan dengan berbagai keutamaan dan kemuliaan yang telah dijelaskan oleh para ulama kan mengatakan, dengan kemudian kita menyambut Idul Fitri dengan bahasa hari raya, itu memang sebenarnya kan kontradiksi. Cuman kalau mau dilihat dari sisi yang lain ya sebenarnya memang benar bahwa Idul Fitri itu hari kemenangan, hari yang patut dirayakan bagi orang yang sudah mendapatkan sari-sari atau pelajaran dari bulan Ramadan. Inti dari Ramadan itu sendiri, termasuk bagaimana merasakan laparnya, dan kita gambarkan kelaparan orang miskin, anak yatim dan lain sebagainya. Bagaimana dahaga yang kita tahan sebegitu kuatnya ketika terik matahari kita kepingin berbuka duluan. Ya, kadang-kadang ada yang berbicara bahwa ini sudah jam 3 sore, sambil menunggu waktu berbuka kita minum es campur dulu. Kan itu susah itu malah, anda ketemu itu. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Gimana? Kenyataannya kan begini. Ketika Jamiah Asosmed Sia itu ngomong, sebentar lagi Ramadan pergi, sebentar lagi bahasan dengan sesuatu yang menyedihkan. Perutnya apa? Ketika Lebaran sudah datang, alhamdulillah takbir semua, kan bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Oke Mas Jenil, sekarang menurut jenengan sedikit aja apa yang bisa sampaikan tentang Ramadan itu sendiri atau tentang hari raya itu sendiri. Ramadan itu sebagai bulan di antara bulan-bulan lain, tempat untuk mengingat kembali kita sebagai khalifah fil ardi yang mesti menjadi pemimpin dan juga menjaga apa yang dalamnya, dan itu harus diawali dengan diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Yang mana mungkin di bulan-bulan yang lain kita banyak khilafnya, banyak salahnya. Nah, di bulan Ramadan ini adalah tempatnya kita untuk mengingat, oh ini loh saya manusia sebelum menjadi khalifah harus lebih baik lagi. Yang mana di bulan Ramadan ini kita diingatkan terus. Dalam artinya bahwa Ramadan adalah sebuah pembelajaran besar, kan begitu ya? Dalam artian seperti itu. Oke. Cuman gini Cak, aku mau nambah sedikit tentang Ramadan. Sebenarnya Ramadan itu apa sih? Ramadan itu adalah disitulah Gusti Allah numpah no kebaikan sama keburukan. Kenapa kok seperti itu? Ketika kita diajarkan puasa, diberikan kerezekian kepada teman-teman yang jualan takjil, jualan apapun itu, baju, semua di situ ditumpahkan. Gebiare dari 11 bulan yang ada, muntai kepada Gusti Allah kayak kebaikan. Kenapa kok kebaikannya? Disitulah Gusti Allah kayak rezeki, kayak amal, semuanya di situ. Kejelekannya ya ketika seseorang yang ya mungkin tidak puasa, mungkin yang apa, ya di situ juga dilimpahkan. Ya, artinya tergantung sudut pandang bahasanya. Iya. Sekarang berarti endingnya adalah bahwa ini semua mengandung sebuah penafsiran, dan penafsiran ini tergantung manusianya masing-masing. Untuk menafsirkan Ramadan, menafsirkan Syawal, menafsirkan hari raya dan lain sebagainya. Jadi endingnya adalah apa bahasanya? Sudut pandang. Ke arah mana orang memandang dan mengartikan, menafsirkan tentang Ramadan itu sendiri. Kan begitu kan intinya. Terus ada lagi sudut pandang yang saya mungkin
kurang bisa menerima. Ya. Kenapa? Satu, ketika ada warung buka, teman-teman kita, khususnya orang Muslim, apa yang kamu jual? Padahal di situ kita tidak di situ. Apa? Teman-teman kita yang non Muslim itu kan juga butuh makan, juga butuh asupan. Kalau kita yang nggak jualan, ini bagaimana gitu nih? Terus satu lagi, teman-teman kita yang lagi berjuang untuk keluarganya, yang dia tidak kuat puasa, kalau nggak kita yang nolong siapa? Itu banyak sekali terjadi. Oke, perbedaan. saya paham dengan kesimpulannya bahwa hari ini setidaknya kita mencoba untuk membuka diri, membuka sebuah makna-makna tertentu yang terkandung di dalam sebuah Ramadan dan dengan adanya Idul Fitri. Saya kira pembicaraan ini kita cukupkan sekian, mudah-mudahan menjadi sebuah manfaat. Inilah obrolan Jagong Santai. Di tengah-tengah kita tadi sowan-sowan mulai dari Katib Suriah PWNO Yai Mukhlasin, terus ke salah satu seksi budaya tempatnya Mas Yuda, baru ke tempat PCNO Romo Yai Muslim Umar, dan kita mampir ke Ketua Lembaga Wakaf PCNO Kota Banyuwangi Gus Waros, dan akhirnya kita ke pembina Les Bumi Pak Hadi. Terima kasih atas sambutannya Pak Hadi. Terima kasih banyak, saya sangat senang sekali. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita lebih lebih bersemangat lagi ya khusus bumi ini, karena ini amanah juga buat kita semua. Terutama Les Bumi Balikpapan ini menjadi pintu gerbangnya ibu kota. Jadi kitalah nanti yang jadi tuan rumah, ya mudah-mudahan tuan rumah tadi. Karena saya ngobrol-ngobrol di Penajam tuh Les Buminya juga sama, belum gitu. Jadi mereka, ayo Pak kita bisa rapatkan lagi sana. Ya setidaknya nanti coba obrolan ini nanti kita share kemana-mana, dan di PBNU bisa mensupport Les Bumi PBNU ya, khususnya mensupport Les Bumi yang ada di daerah masing-masing untuk menjadi serius kita gitu ya. Oke, terima kasih. Saya kira kita cukupkan sekian dulu obrolan kita Jagong Ngalor Ngidul kita. Mudah-mudahan menjadi sebuah inspirasi kita bersama, dan kita menjadi support untuk kita ke depannya tetap berhikmah di Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia, khususnya di PCNO Kota Balikpapan. Terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.